Terima kasih sudah mengklik video ini. Terima kasih juga kepada Bapak Bambang Purnomo SMM selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen hubungan pelanggan. Di video kali ini saya akan menjelaskan studi kasus tantangan penanganan keluhan dan dampaknya pada kepuasan pelanggan di PT Indonesia Telkom. Sebelumnya perkenalkan, saya Sevanya dengan NIM C1B023050 dari kelas R003 S1 Manajemen. Baik, jadi studi kasus ini membahas tentang PT Indonesia Telkom yang merupakan penyedia layanan telekomunikasi yang cukup besar di Indonesia. Dalam beberapa bulan terakhir ini, perusahaan ini mengalami penurunan signifikan dalam skor kepuasan pelanggan. Analisis awal menunjukkan bahwa salah satu penyebab utama adalah proses penanganan keluhan pelanggan yang lambat, tidak responsif, dan seringkali tidak memberikan solusi yang memuaskan. Setelah diidentifikasi lagi, terdapat beberapa permasalahan. Yang pertama itu proses penanganan keluhan yang tidak efisien, lalu kurangnya personalisasi dalam penanganan, lalu kurangnya komunikasi proaktif, dan dampak pada retensi pelanggan. Baik, langsung saja masuk ke rumusan masalah yang pertama, itu mengidentifikasi akar penyebab dari permasalahan penanganan keluhan di PT Indonesia Telkom. Jadi, berdasarkan analisis yang telah saya lakukan menggunakan diagram fishbone, saya menemukan bahwa permasalahan utama yang dihadapi oleh PT Indonesia Telkom ini adalah penanganan keluhan pelanggan yang tidak efisien dan tidak memuaskan. Masalah ini ternyata disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Pertama, dari sisi manusia, saya menemukan bahwa kurangnya pelatihan khusus untuk staf layanan pelanggan membuat mereka tidak siap menangani keluhan secara efektif. Selain itu, jumlah staf yang ada juga tidak sebanding dengan banyak keluhan yang masuk, sehingga beban kerja jadi terlalu berat dan pelayanan menjadi lambat. Lalu dari sisi proses, itu belum adanya alur yang jelas serta tidak adanya SOP khusus untuk menangani keluhan, membuat respon terhadap pelanggan itu menjadi sering terlambat. Hal ini diperparah dengan tidak adanya sistem pengukuran kinerja atau insentif yang memotivasi staf untuk memberikan pelayanan terbaik. Dari sisi teknologi, sistem CRM yang digunakan belum terintegrasi dengan baik, sehingga data pelanggan tidak akurat dan sistem sering lambat. Hal ini menyulitkan petugas untuk memberikan solusi yang tepat dan cepat kepada pelanggan. Kemudian kalau dilihat dari sisi lingkungan eksternal, ada faktor-faktor seperti gangguan layanan atau lonjakan pengguna yang menyebabkan volume keluhan itu meningkat tajam dalam waktu tertentu. Lalu dari sisi kebijakan, itu tidak adanya aturan yang mendorong atau menghargai kinerja baik, serta tidak adanya sanksi bagi penanganan buruk, membuat kualitas pelayanan itu tidak konsisten. Dan yang terakhir itu dari sisi lingkungan organisasi, budaya kerja yang belum customer centric dan kurang mendukung inovasi menjadi hambatan besar dalam upaya peningkatan layanan. Jadi bisa saya simpulkan bahwa permasalahan dalam penanganan keluhan ini tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan kombinasi dari faktor internal dan eksternal yang semuanya itu perlu diperbaiki secara menyeluruh agar kepuasan pelanggan itu bisa kembali meningkat. Baik, masuk ke rumusan masalah yang kedua, yaitu perancangan ulang proses penanganan keluhan yang lebih efektif dan efisien untuk PT Indonesia Telkom itu seperti apa. Jadi untuk mengatasi permasalahan dalam penanganan keluhan pelanggan, PT Indonesia Telkom itu perlu melakukan perancangan ulang atau redesign sistem layanan pelanggan secara menyeluruh. Ada 3 aspek utama yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu aspek teknologi. Jadi dari sisi teknologi, perusahaan perlu mengimplementasikan sistem CRM atau Customer Relationship Management yang terintegrasi. Artinya seluruh unit layanan baik call center, layanan online, hingga teknisi lapangan itu harus bisa mengakses satu sistem yang sama. Dengan begitu, setiap petugas bisa melihat riwayat interaksi pelanggan, status keluhan, dan preferensi pengguna secara real time. Ini akan sangat membantu dalam memberikan solusi yang tepat dan tidak berulang-ulang menanyakan hal yang sama kepada pelanggan. Selain itu, perlu juga diterapkan chatbot berbasis kecerdasan buatan atau AI yang mampu menjawab pertanyaan atau menangani keluhan-keluhan dasar secara otomatis. Ini akan sangat mengurangi beban kerja petugas manusia, terutama untuk masalah yang sering muncul dan bisa diselesaikan secara cepat. Yang tidak kalah penting itu perusahaan harus menyediakan self-service portal yang memungkinkan pelanggan melacak status keluhan mereka secara mandiri tanpa harus menelepon ulang. Transparansi ini akan meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap proses yang sedang berjalan. Lalu aspek yang kedua itu aspek sumber daya manusia. Dari sisi SDM ini penting untuk dilakukan pelatihan intensif dan berkala bagi seluruh staf layanan pelanggan. Fokus pelatihannya tidak hanya pada aspek teknis, tetapi juga pada keterampilan komunikasi, empati, dan kemampuan menyelesaikan masalah.
Seringkali yang dibutuhkan pelanggan bukan hanya solusi tetapi juga rasa didengarkan dan dipahami. Selanjutnya itu perlu dibentuk tim khusus solusi cepat atau fast response unit yang bertugas menangani keluhan tertentu secara prioritas. Tim ini akan berfungsi seperti pasukan tanggap darurat untuk keluhan-keluhan yang bersifat kritis dan perlu diselesaikan dalam waktu singkat. Lalu aspek yang terakhir itu aspek alur kerja atau workflow. Jadi terakhir dari segi alur kerja, PT Indonesia Telkom ini perlu menyederhanakan proses eskalasi keluhan. Salah satu keluhan terbesar pelanggan adalah dipindahkan ke banyak unit tanpa kejelasan solusi. Maka dari itu perlu dibuat sistem alur yang lebih sederhana dan langsung. Misalnya keluhan teknis langsung ditangani secara teknisi terkait tanpa melalui banyak perantara. Selain itu penting juga untuk menetapkan Service Level Agreement atau SLA, yaitu standar waktu tanggap maksimal untuk setiap jenis keluhan. Misalnya keluhan ringan harus ditangani maksimal 24 jam, sementara keluhan kompleks maksimal dalam 3 hari kerja. Dengan SLA ini, pelanggan akan memiliki ekspektasi yang jelas dan perusahaan bisa mengukur performa layanan secara objektif. Dengan perancangan ulang mempertimbangkan 3 aspek ini, PT Indonesia Telkom itu tidak hanya akan mempercepat penanganan keluhan, tetapi juga membangun kepercayaan dan kenyamanan pelanggan. Proses yang cepat, transparan, dan personal akan menjadi kunci dalam meningkatkan kepuasan serta menjaga loyalitas pelanggan di tengah persaingan industri telekomunikasi yang semakin ketat. Baik, selanjutnya masuk ke rumusan masalah yang ketiga, itu strategi untuk meningkatkan personalisasi dalam layanan pelanggan dan penanganan keluhan. Agar layanan pelanggan itu terasa lebih dekat dan relevan, PT Indonesia Telkom itu perlu menerapkan beberapa strategi personalisasi yang fokus pada kebutuhan dan karakteristik individu pelanggan. Pertama, pemanfaatan data pelanggan menjadi kunci utama. Dengan menganalisis data seperti pola penggunaan layanan, riwayat keluhan, serta preferensi pelanggan, perusahaan itu dapat memberikan solusi yang lebih tepat sasaran dan tidak generik. Kedua, melalui segmentasi pelanggan. Jadi perusahaan itu bisa membedakan pendekatan layanan. Misalnya pelanggan lama atau pelanggan premium bisa mendapatkan jalur layanan yang lebih cepat atau didampingi oleh agen khusus, sehingga pengalaman mereka itu terasa lebih istimewa. Ketiga, implementasi Exignet Agen System. Jadi implementasi Exignet Agen System ini merupakan menetapkan agen layanan tetap untuk pelanggan tertentu yang akan meningkatkan konsistensi komunikasi. Pelanggan itu tidak perlu menjelaskan masalah dari awal setiap kali menghubungi karena agen yang sama sudah memahami konteks dan riwayat interaksinya. Terakhir itu pemberian umpan balik yang personal itu menjadi hal yang sangat penting. Misalnya, tanggapan terhadap keluhan yang disampaikan dengan menyebut nama pelanggan, merangkum masalah yang dipahami, serta menjelaskan langkah solusi yang disesuaikan dengan kasus mereka. Dengan pendekatan-pendekatan ini, pelanggan akan merasa lebih dihargai, dipahami, dan dilayani secara manusiawi. Bukan sekedar hanya sebagai nomor tiket keluhan, bukan hanya sekedar nomor tiket keluhan. Hal ini secara langsung akan meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan.
Baik, kita masuk ke rumusan masalah yang kelima, yaitu metrik untuk mengukur keberhasilan perbaikan. Jadi untuk memastikan bahwa upaya perbaikan dalam penanganan keluhan itu benar-benar memberikan dampak positif, PT Indonesia Telkom itu perlu memantau sejumlah metrik kunci atau key metrics yang menggambarkan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan secara objektif. Pertama, Customer Satisfaction Score atau CSAT dapat digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan secara langsung setelah keluhan ditangani. Nilai ini biasanya diperoleh dari survei singkat yang diberikan sesaat setelah interaksi. Yang kedua itu First Call Resolution atau FCR, menunjukkan efektivitas penyelesaian pada kontak pertama. Semakin tinggi persentasenya, semakin efisien proses penanganan karena pelanggan tidak perlu menghubungi berulang kali. Ketiga, ada Average Response Time, yaitu waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk memberikan respon awal terhadap keluhan. Respon cepat memberikan kesan bahwa perusahaan tanggap dan peduli. Keempat, Average Resolution Time, yang mencerminkan durasi rata-rata yang diperlukan untuk menyelesaikan keluhan secara tuntas. Semakin singkat waktu ini, semakin baik efisiensi proses layanan. Selain itu, ada juga Net Promoter Score atau NPS yang penting untuk mengukur loyalitas pelanggan terhadap merek. NPS yang tinggi menunjukkan bahwa pelanggan cenderung merekomendasikan layanan kepada orang lain, yang merupakan indikator kuat kepuasan jangka panjang. Yang terakhir itu ada churn rate atau tingkat kehilangan pelanggan yang harus terus dimonitor. Penurunan churn rate setelah perbaikan layanan menunjukkan bahwa pelanggan lebih puas dan memilih untuk tetap menggunakan layanan perusahaan. Dengan memantau metrik ini secara konsisten, perusahaan dapat mengevaluasi dampak nyata dari setiap inisiatif perbaikan dan terus mengembangkan strategi yang berfokus pada pelanggan. Baik, selanjutnya masuk ke rumusan masalah yang terakhir, yaitu rekomendasi solusi jangka panjang untuk meningkatkan loyalitas dan hubungan pelanggan. Agar dapat membangun hubungan jangka panjang yang kuat dengan pelanggan dan meningkatkan loyalitas, PT Indonesia Telkom ini perlu menerapkan strategi yang bersifat berkelanjutan dan menyentuh berbagai aspek pengalaman pelanggan. Pertama, penting untuk membangun budaya customer centric di seluruh level organisasi. Hal ini dapat dimulai dengan memberikan pelatihan internal yang menekankan pentingnya kepuasan pelanggan, menetapkan indikator kinerja berbasis kepuasan, serta mendorong pimpinan perusahaan untuk menjadi teladan dalam hal pelayanan dan empati terhadap pelanggan. Kedua, perusahaan dapat mengembangkan program loyalitas yang memberikan penghargaan kepada pelanggan setia, misalnya berupa diskon khusus, layanan bebas antri, akses lebih awal ke produk baru atau fitur baru, hingga undangan ke acara eksklusif. Program ini tidak hanya memberi nilai tambah, tetapi juga memperkuat hubungan emosional pelanggan dengan perusahaan. Ketiga itu mengadakan survei berkala dan forum pelanggan adalah langkah strategis untuk tetap mendengarkan suara pelanggan. Hasilnya itu dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan inovasi layanan agar tetap relevan dengan kebutuhan pasar. Keempat, PT Indonesia Telkom ini juga harus terus berinvestasi dalam teknologi dan inovasi layanan digital seperti pengembangan aplikasi yang lebih intuitif, penggunaan AI untuk layanan yang lebih cerdas, dan sistem integrasi data pelanggan yang lebih akurat. Hal ini akan membuat pengalaman pelanggan lebih mulus dan modern. Terakhir, perusahaan dapat membangun komunitas pelanggan misalnya dalam bentuk grup diskusi online atau forum pengguna, di mana pelanggan dapat saling berbagi pengalaman dan tips. Komunitas semacam ini memperkuat keterikatan emosional dan menciptakan rasa memiliki terhadap merek. Dengan strategi-strategi ini, PT Indonesia Telkom tidak hanya menyelesaikan keluhan pelanggan, tetapi juga membangun hubungan yang lebih dalam dan tahan lama, yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan loyalitas dan retensi pelanggan. Baik, itulah 6 rumusan masalah yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya, untuk bagian kesimpulan, studi kasus ini menegaskan bahwa kualitas penanganan keluhan pelanggan memainkan peran krusial dalam menjaga dan meningkatkan kepuasan serta loyalitas pelanggan. Ketidakefisienan dalam proses penanganan, kurangnya personalisasi layanan, serta lemahnya komunikasi proaktif telah menyebabkan menurunnya skor kepuasan pelanggan dan meningkatnya tingkat perpindahan pelanggan atau churn rate. Dalam kerangka manajemen hubungan pelanggan atau customer relationship management, keluhan seharusnya itu dipandang bukan hanya sebagai masalah yang harus diselesaikan,
tetapi juga sebagai titik kontak penting untuk mempererat hubungan dengan pelanggan. Oleh karena itu, PT Indonesia Telkom perlu melakukan perbaikan menyeluruh, mulai dari peningkatan kompetensi sumber daya manusia, perbaikan alur kerja, hingga pemanfaatan teknologi digital yang mendukung layanan yang cepat, tepat, dan personal. Selain itu, membangun budaya perusahaan yang berfokus pada kebutuhan dan kepuasan pelanggan menjadi kunci untuk keberhasilan jangka panjang. Dengan strategi CRM yang terintegrasi dan berorientasi pada pengalaman pelanggan, perusahaan tidak hanya dapat mengatasi permasalahan saat ini, tetapi juga menciptakan fondasi yang kuat untuk mempertahankan loyalitas pelanggan di masa depan. Yang dapat saya sampaikan, mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.